Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perumpamaan, perumpamaan. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Allah banyak menjadikan perumpamaan. Masalan, alam tara kaifa daraballahu masalan. Allah menciptakan banyak-banyak perumpamaan. Ini perumpamaan ini, tapi intinya yang penting dikisahkan tentang bakat. Apa bakatnya suatu suku? Orang Minang bakatnya berdagang, orang Melayu bakatnya wisata, drama, budaya, orang Batak bakatnya dalam bidang perkebunan, pertahanan, tentang jadi pengacara, membela. Pengacara hanya satu bagian dari membela. Nah, jadi masalah bakat ini ada perumpamaan dua ekor anjing dari satu tebing menuju ke sebuah pulau. Akhirnya berenang sebentar, sampailah ke pulau. Berenang mereka tidak sampai setengah jam sampai ke pulau. Sampai di pulau itu mereka istirahat. Banyak rupanya tersangkut sampah-sampah di pulau itu, tulang-tulang, ikan yang mati, sehingga makanan melimpah di sana. Makanan bekas, roti-roti, ikan mati, udang-udang di pantai itu yang pingsan atau yang terlantar. Banyaklah makanan di sepanjang pantai, dan ada pohon-pohon tertentu bisa untuk berlindung dari panas. Nah, setelah sore hari mereka ingin berangkat ke tebing semula setelah puas main-main berkejar-kejaran di pulau itu. Tetapi di sore hari itu arus deras, angin kencang, gelombang besar, sehingga tidak bisalah sore hari itu menyeberang ke tebing semula. Sepakat anjing A dengan anjing B ini untuk latihan dulu supaya bisa menyeberang, jangan hanyut. Maka mereka melatihlah satu hari, dari pagi sampai sore. Besoknya akan menyeberang. Nah, waktu latihan itu yang serius anjing A. Anjing B ikut sebentar, sudah itu dia istirahat. Lebih banyak istirahatnya daripada latihan. Kalau anjing A ini serius, sistematis, latihan terus. Latihan terus. Alhamdulillah. Nah, baiklah Pak Ibu terhormat, sampailah hari esoknya ingin menyeberang. Sampai hari esoknya memang angin tidak sekuat kemarin lagi, gelombang juga agak mengecil, tapi masih berat tantangannya, dan sudah latihan untuk itu. Menyeberanglah di tengah hari anjing A dan anjing B. Ketika menyeberang itu, apa yang terjadi? Anjing A ini serius menyeberang, malah hanyut. Terpisah anjing A dan anjing B di tengah selat penyeberangan itu, laut. Anjing B yang malas-malas ini sampai duluan. Sudah mengantuk-ngantuk dia, sudah makan dia, barulah
1 jam kemudian anjing A ini sampai, dan dia iri melihat anjing B ini yang malas-malasan, kok dia yang duluan sampai. Maka bertanyalah anjing A kepada anjing B. Katanya, mengapa kamu duluan sampai? Padahal kamu malas dalam latihan. Dijawab oleh anjing B, nah itulah ada faktor yang tidak engkau perhatikan. Kalau faktor ajar, faktor latih, memang engkau nomor 1 anjing A. Memang kamu itu rajin, sistematis, latihannya hebat, tidak ada membuang waktu. Itu faktor ajar bagus. Tapi ada faktor yang kedua. Faktor apa? Faktor bakat dan faktor keturunan. Kenapa kamu yang latihannya intensif tapi lambat sampainya, sedangkan aku latihannya sedang-sedang saja, bahkan tidak ikut latihan pun bisa sampai, duluan sampai. Kenapa? Karena faktor keturunan. Keturunan kita berbeda. Kamu anjing A keturunan anjing hutan, sedangkan aku anjing B keturunan anjing laut. Nah, jadi kalau keturunan anjing laut tidak perlu latihan berenang. Memang bakatnya di situ. Karena dia bakatnya di situ, keturunan anjing laut, maka dia sampai duluan. Kalau anjing A ini adalah anjing hutan, memang memerlukan ekstra latihannya menghadapi gelombang besar. Jadi faktor keturunan. Nah, inilah yang dilupakan oleh bangsa Indonesia dalam mendidik. Faktor bakat, faktor keturunan terabaikan. Kalau keturunan dari Sumatera Barat, keturunan Minang itu bakatnya berdagang. Jadi tidak begitu susah melatihnya dalam berdagang. Tanpa dilatih pun dia berdagang juga. Nah, kalau keturunan Melayu Riau atau Melayu Deli, Melayu Medan, itu keturunannya hobinya bersair, sendiwara, bagian kesenian, dan bahagian nelayan. Itu tak perlu dilatih pun, mereka sudah bisa nelayan walaupun secara tradisional. Cuma perlu ditingkatkan lagi secara modern. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama ini pendidikan kita terlalu mengandalkan faktor ajar, metode bermacam-macam. Saya adalah Widya Iswara, LPMP Provinsi Riau, 22 tahun. Saya mengamati masalah pendidikan, dan hampir setiap minggu saya ke Jakarta. Penataran-penataran di Jakarta, orang Jakarta mengadakannya itu ada di Bandung, ada di Ciamis, ada di dekat Gunung Tangkuban Perahu, dan di banyak tempat. Ada di Jakarta sendiri, berbagai-bagai hotel. Di Bandung ada Hotel Sultan yang mewah. Di Jakarta itu hotel mewah yang di dekat Bandara Lama Kemayoran. Banyak tempatnya. Nah, jadi saya lihat itu faktor metodenya itu yang dicanggihkan, tapi faktor bakat kurang mendapat perhatian. Masya Allah. Maka saya buatlah pantun saat itu. Saya buat pantunnya, betapa pentingnya faktor bakat ini mendapat perhatian, terutama perhatian tentang wira swasta. Kalau ingin mencari kutu, jangan disuruh orang buta cakep. Kalau ingin mencari kutu, jangan disuruh orang buta. Kalau ingin pendidikan bermutu, tanamkan prinsip
berwirausaha. Nah, jadi prinsip wirausaha itu yang harus ditanamkan, ditata. Kenapa? Karena melalui pendidikan wirausaha itu dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, Masya Allah. Bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Sekarang kan pendidikan sekarang ini tak memiliki daya cipta dalam bidang lapangan kerja. Sudahlah pemerintah tidak menyiapkan lapangan kerja, yang mahasiswanya sendiri tidak ada mata pelajaran kemampuan membuat lapangan kerja. Seharusnya ada mata kuliah judulnya kemampuan menciptakan lapangan kerja. Begitu. Bagaimana ke lapangan kerja itu bisa dibuat? Melalui keterampilan. Jadi kalau tidak ada keterampilan, tidak ada lapangan kerja yang bisa dibuka. Nah, keterampilan itu di mana dapatnya? Melalui pendidikan dan melalui rumah tangga. Jadi saya menyarankan kepada Kemendikbud termasuk Presiden RI Republik Indonesia, kalau ingin manusia Indonesia ini punya pekerjaan, menciptakan seperti kata Gibran, Wakil Presiden Mr. Gibran, ingin menciptakan 19 juta lapangan kerja. Nah, cocok ini dengan saya. Bagaimana caranya menciptakan 19 juta lapangan kerja? Caranya ialah setiap siswa harus mempunyai keterampilan. Jadi tamatan SMA, teman-teman yang akan ke perguruan tinggi ditanya dulu keterampilannya. Anda mau kuliah? Iya. Sudah punya keterampilan atau belum? Siapa yang sudah punya keterampilan dites, yang keterampilannya itu bisa membuat dia mandiri, masuk perguruan tinggi. Siapa yang belum punya keterampilan sendiri yang bisa menyebabkan dia mandiri, boleh juga masuk dengan catatan sambil kuliah itu harus ikut di BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja. Harus ikut dan harus punya ijazah di BLK. Dan setiap rumah tangga harus punya BLK. Setiap rumah ada satu kamar BLK, Balai Latihan Kerja. Apakah itu menjahit? Apakah itu pertukangan? Apakah itu elektronik? Pokoknya apa saja. Balai Latihan Kerja, tapi kerjanya itu yang benar-benar bisa mandiri. Tamat perguruan tinggi tidak mencari kerja lagi, itu kerjanya. Terserah jurusannya apa, keterampilannya apa, bisa match, bisa tidak. Yang penting dia lulus kuliah itu dia bisa mandiri. Apakah sesuai dengan jurusannya atau tidak. Kalau sesuai dengan jurusannya, alhamdulillah. Tidak sesuai pun dia harus mampu mandiri. Jadi saya sarankan kepada Bapak Presiden, saya kepada Pak Menteri Pendidikan, saya menyarankan sebagai hamba Allah yang dhaif, yang ikut merasakan sebagai guru, sebagai widyaswara, sebagai anggota masyarakat yang dhaif, yang lemah, saya merasakan, mohonlah kiranya setiap sekolah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi sekalipun harus mempunyai BLK, Balai Latihan Kerja. Setiap rumah punya balai latihan kerja. Apakah kerja itu membuat kue bagi yang wanita? Silakan. Pokoknya ada tempat balai latihan kerja. BLK pribadi-pribadi, sekolah-sekolah, perguruan tinggi harus punya balai latihan kerja. Bisa buka bengkel, bisa buat kue, bisa menjahit, bertenun, dan bermacam-macam keterampilan lainnya. Masya Allah. Nah, dengan demikian tidak ada pengangguran. 19 juta pengangguran tercipta, 19 juta akan tercipta lapangan kerja. Berawal bukan dari nol, berawal dari setiap individu itu memang dari awal sudah
mempersiapkan dirinya untuk lapangan kerja sendiri. Masya Allah. Kalau saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya Widya Iswara dalam bidang agama, dalam bidang karakter bangsa. Nah, itu saya. Nah, tapi saya punya keterampilan dasar apa? Menjahit pakaian seperti ini. Walaupun pekerjaan saya tidak nyambung dengan keterampilan saya, tapi ada modal untuk saya mandiri. Ketika saya pensiun, saya menekuni kembali bidang saya, keterampilan saya menjahit itu. Yang penting saya tidak menganggur. Masya Allah. Nah, ini penting sekali. Jadi keterampilan boleh apa saja, yang penting jangan menganggur. Ini banyak sekali mahasiswa tamatan ribuan dalam 1 tahun pada ratusan perguruan tinggi di Indonesia, ratusan bahkan ribuan menganggur, tamat kuliah menganggur dengan segala macam jurusannya. Masya Allah. Jadi setiap sekolah harus punya BLK, setiap perguruan tinggi harus punya BLK, Balai Latihan Kerja. Kemudian Balai Latihan Kerja ini ditingkatkan menjadi balai-balai penemuan. Melalui Balai Latihan Kerja itu akan ada penemuan baru yang bisa menciptakan pesawat walaupun pesawat mini, menciptakan helikopter walaupun helikopter mini yang bisa dimuat untuk 1 orang. Tapi sudah berawal, sudah dimulai, nanti saling kerjasama antara BLK kecil menuju ke BLK besar, diadakan perlombaan, nanti prestasi, daya hayal, daya cipta akan muncul di sana. Maka akan dimunculkan mata pelajaran baru, namanya mata pelajaran penciptaan lapangan kerja. Nah, ini dia. Buka. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran daya cipta untuk hidup mandiri. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya ini menjadi perhatian kita. Penting sekali, semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.